Alhamdulillah, alhamdulillahil qaim ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqibu ala kulli jarihatin bima istarakat, al-muttali ala dhamairil qulubi idha hajasat, alladhi la ya'zubu an ilmihi misqala zarratin fis samawati wal ard taharrakat aw sakanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun la yuhitu bihi al-jihad, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil misaq. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani perkara-perkara yang gaib, yang di antaranya adalah mengimani tentang akan terjadinya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Ada seorang laki-laki yang datang, sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Kapan ada seorang laki-laki ini adalah malaikat. Malaikat mendatangi Rasulullah, mata sa'ah. Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Maka qala mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Maka jawabnya Rasulullah, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang penanya. Walakin laha asratun. Tetapi ada beberapa tanda-tandanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tuqaribul aswaq, ay kasadaha. Maksudnya yakni kasadaha. Artinya yang pertama itu tanda-tandanya hari kiamat itu ketika sudah pasar-pasar itu sudah semakin berdekatan. Pasar-pasar artinya pasar-pasar itu semakin sepi karena pasar-pasar itu sudah semakin berdekatan satu dengan yang lainnya. Atau apalagi sekarang ini pasar-pasar sudah saling berdekatan. Artinya hal-hal yang dijual di pasar itu bisa juga dijual di toko-toko yang seperti pasar. Sehingga pasar itu sudah semakin berdekatan, bahkan cuma berapa meter ada pasar lagi. Nah, ini tanda-tandanya kiamat, kata Rasulullah SAW. Jadi pasar-pasar sudah semakin berdekatan. Yang berikutnya lagi wa matarun wala nabat. Ada hujan tapi tidak banyak menumbuhkan. Hujan-hujannya berarti kurang berkah. Hujan-hujan yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bisa juga di sini adalah bermakna tempat-tempat yang ada hujan itu tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena sudah menjadi bangunan-bangunan, Artinya hujannya tidak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terus yang berikutnya lagi tanda-tanda kiamat adalah watafsul ainah, yakni aklur riba. Tanda-tanda kiamat itu yang berikutnya lagi adalah sudah semakin banyaknya manusia makan daripada hasil riba. Kebanyakan manusia sudah makan daripada hasil riba. Perputaran uang riba itu sudah luar biasa di tengah masyarakat. Nah, ini sudah tanda-tandanya kiamat. Yang berikutnya lalu watadharu anak-anak zina. Auladul bughyah. Sudah semakin banyak anak-anak hasil perzinaan. Hasil perzinaan. Ketika sudah terjadi banyak anak-anak dari hasil perzinaan, itu adalah tanda-tandanya kiamat. Yakni auladuz zina. Wa ya'zumu rabbul mal. Yang berikutnya lagi tanda-tanda kiamat yang berikutnya lagi adalah orang-orang yang diidolakan, orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dihormati adalah para pemilik harta, orang-orang kaya. Sekarang ini kebanyakan orang-orang tanda-tanda kiamat ketika orang-orang sudah yang dimuliakan, yang dihormati orang-orang kaya, bukan orang-orang ahlal ilmi, bukan orang-orang ahli ilmu. Kalau yang datang ini
orang-orang kaya dihormati sedemikian rupa. Tapi begitu yang datang ini guru ngaji TPQ, guru ngaji Al-Quran, ulama-ulama, ustaz-ustaz tidak dihormati. Karena apa? Tidak dianggap kaya. Karena idolanya dia itu memang orang-orang kaya, bukan orang-orang orang-orang ahlal ilmi. Padahal di dalam Al-Quran Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu itu, kata Rasulullah, itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang lebih dimuliakan Allah itu adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman akhir enggak, orang yang diidolakan bukan orang takwa, bukan orang-orang yang ngajari ngaji, bukan orang-orang yang mondok pesantren, orang-orang yang ngurus pesantren, tapi yang dihormati adalah orang-orang kaya, dan itulah yang diidolakan setiap saat dan yang diinginkannya. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Yang berikutnya lagi wa ta'alu aswatul fasaqah fil masajid. Dan yang lebih berikutnya lagi tanda-tanda kiamat adalah ketika sudah menguasai, artinya sudah semakin marak di masjid-masjid itu adalah pembicaraan fasik. Pembicaraan fasik di masjid. Orang ngomong perkara-perkara dunia di masjid, bicara bisnis di masjid. Masya Allah, ini kalau sudah seperti ini, ini tanda-tandanya kiamat. Masjid itu tempat ilmu, masjid itu untuk ngaji, untuk zikir, tapi justru untuk digunakan untuk hal-hal duniawi bicara di dalam masjid, atau bahkan tidak hanya duniawi, perkara-perkara maksiat juga dibicarakan di masjid. Yang punya HP, pegang HP, digunakan melihat perkara yang maksiat di dalam masjid. Wah, Masya Allah, ini tanda-tandanya kiamat. Wa yadhuru alal munkar alal haq. Berikutnya lagi Rasulullah SAW, tanda-tanda kiamat itu adalah ketika orang-orang yang pembela kejahatan, kemaksiatan itu menang atas orang-orang pembela kebenaran. Jadi orang-orang pembela kejahatan lebih menang, dia menang dibandingkan orang-orang yang membela kebenaran. Waqala wa kaifa ta'muruni ya Rasulullah? Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana engkau memerintahkan aku ya Rasulullah? Bagaimana engkau memerintahkan aku ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam fir bidinik. Kata Rasulullah, wasiatnya ketika sudah semakin fitnah luar biasa, tanda-tanda kiamat semakin nampak ini, larilah kamu dengan agamamu. Aukun hilsan min akhlasi baitik, ataulah jadi kamu seperti tikar tua yang ada di dalam rumahmu. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini Rasulullah mengingatkan ketika sudah zaman seperti ini, maka larilah kamu, keluargamu, orang-orang terdekat kamu untuk lari menjaga agamamu, menjaga kualitas nilai agamamu, keislamanmu, ilmumu, jaga, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di luar itu. Apa diibaratkan Rasul atau seperti tikar tua yang ada di rumah. Tikar tua itu berarti seperti tikar yang tidak dibawa kemana-mana, tidak dibawa ke sana kemari. Banyak di rumah, banyak zikir, banyak belajar ilmu agama, punya rutinitas baca Al-Quran, baca sholawat, ngaji, belajar ilmu agama. Ini yang terpenting di akhir zaman ini. Ini tanda-tanda kiamat sudah sangat banyak nampak di akhir-akhir zaman ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalil ayatul usamsi min maghribiha. Apa itu? Daripada tanda-tandanya kiamat itu adalah ketika matahari sudah terbit dari arah timur, dari arah barat. Matahari sudah terbit dari arah barat. Awidabah, atau keluarnya binatang melata yang keluar daripada bumi. Ihdauma qaribah ala seluruh ukhra. Yang satu keluar dengan yang lainnya itu berdekatan. Jadi dabah ini luar biasa. Dabah yang keluar dari perut bumi itu nanti itu tanda-tandanya kiamat yang akan menandai orang-orang ini anak golongan orang baik atau tidak. Ini adalah dabah daripada tanda-tanda kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashabanna dajjal aqwam yaquluna inna la na'lamu annahu kadzib. Di antaranya tanda-tanda kiamat itu adalah keluarnya dajjal, akan keluar dajjal, tapi aqwamun yaquluna, banyak orang yang mengatakan inna la na'lamu annahu kadzib. Ini orang-orang nanti kaumnya umat Nabi Muhammad itu dia mengetahui sesungguhnya kami tahu bahwa si dajjal ini pembohong. Walakinna nashabuh linakula minat ta'am. Tetapi kami ini kami berteman dengan dajjal.
kami ini happy-happy aja dengan Dajjal, karena saya ini punya motivasi yang penting kami bisa makan. Masyaallah muslimin, nanti kalau sudah keluar Dajjal, umatnya Nabi Muhammad itu banyak yang bermental hanya mencari makan, bagaimana dia selamat untuk perutnya sendiri. Nashabu linakula minat ta'am wa nar'a minas syajar, dan kami bisa mengembalakan ternak dari pohon-pohon. Artinya dirinya bisa aman untuk bisnis, bisnisnya aman, makannya bisa aman, padahal dia tahu bahwa Dajjal itu adalah seseorang pendusta. Faida nazala ghadabullah nazala alaihim kullihim, maka ketika sudah diturunkan murka Allah, maka diturunkanlah semua pengikut Dajjal dan orang-orang munafik dari umatnya Nabi Muhammad yang justru dia berteman dengan pembela-pembela kejahatan, yaitu pembela-pembela Dajjal. Ini tanda-tanda hari kiamat, masyaallah muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Dajjal kharijun wa huwa a'warul ain. Ketahuilah, kata Rasulullah, Dajjal itu nanti keluar, tanda-tandanya adalah matanya itu buta satu, atau PC, atau juling. Matanya itu juling yang kanan. Wa nayubdul akmah, tetapi Dajjal itu punya keistimewaan, diistijrat oleh Allah. Dia itu bisa menyembuhkan orang yang buta permanen sejak lahir. Ini sama Dajjal bisa disembuhkan. Maka oleh karena itu orang banyak menuhankan Dajjal. Dajjal juga bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit belang yang permanen, yang dari selahir itu atau tidak lahir, itu bisa disembuhkan oleh Dajjal. Wahyuhil mauta, dan bisa menghidupkan orang mati, orang dalam kuburan, bangkit kamu. Suruh beriman sama Dajjal. Ini kalau imannya lemah, hati-hati. Maka orang-orang yang di kuburan pun bisa terkena fitnahnya Dajjal. Fayaqulu linnas ana rabbukum, maka Dajjal nanti akan mengaku, aku ini Tuhanmu. Faman qala anta rabbi, kata orang sudah mengatakan, iya ente memang Tuhan Dajjal, kamu Tuhanku. Faqad futina, maka orang itu sudah terkena fitnahnya Dajjal. Wa man qala rabbi Allah, tapi kalau ada orang yang masih mengatakan Tuhanku Allah, hatta yamut, sehingga dirinya mati sekalipun, ala dzalik faqad usima min fitnatihi, maka orang itulah orang yang dijaga daripada fitnahnya Dajjal. Fayalbasu fil ardi, Dajjal itu berada di bumi, masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah yalbas. Summa yaji'u Isa, kemudian datanglah Nabi Isa alaihi salam bin Maryam alaihi salatu wassalam min kibalil maghrib, dari arah barat. Musaddiqul bi Muhammad, dia itu kemudian mengikuti, membenarkan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lantas dikatakan, innama hiya qiyamus saah, dan itulah sudah tanda-tandanya saatnya datangnya hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara fitnahnya, tanda-tandanya kiamat itu adalah inna ya'juj wa ma'juj yahfiruna radam kulla yaumin hatta idza kadu ayyara su'as samsi qala alladhi alaihim irji'u fa satahfuruna ghadan wa yu'iduhu Allah kama kana hatta idza balagat muddatuhum. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah Ya'juj Ma'juj sekarang ini sudah ada. Masyaallah muslimin, Ya'juj Ma'juj ini tanda-tandanya hari kiamat. Ya'juj Ma'juj itu setiap hari adalah menggali lubang di dalam tanah. Menggali lubang di dalam tanah. Ketika sudah dekat, sudah hampir terbuka, dia mau keluar, artinya sudah saat itu matahari, dirinya bisa melihat akan terbuka matahari, terlihat matahari, maka sebagian yang lain berhenti dulu. Nah, kemudian besok lagi dilanjutkan. Begitu dikatakan besok, ternyata besok Allah Subhanahu wa taala mengembalikan galian tadi seperti semula. Besok menggali lagi, sampai nanti saatnya Ya'juj Ma'juj akan keluar di muka bumi ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu fikum al-khasab. Tanda-tanda kiamat yang berikutnya lagi akan datang kepada kalian semuanya, umatnya Rasulullah, hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Apa itu yang terjadi? Tanda-tanda kiamat itu adalah banyak terjadi al-khasaf, longsor yang menimbulkan korban, wal masakh, perubahan musim, wal qad, artinya penyakit yang menular, penyakit lepra atau penyakit yang kolera atau penyakit yang menular. Inilah tanda-tanda kiamat, ya, seperti kemarin kita sudah rasakan COVID-19 itu,
corona, atau mungkin ada hal lagi nanti. Ini penyakit-penyakit yang gampang sekali menular. Nah, inilah tanda-tanda kiamat. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa hum yasyhaduna an la ilaha illallah, apakah mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am, ya, mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Idza darat fihim al-arba, kata Rasulullah, ketika sudah terjadi 4 perkara. Kata Rasulullah, ketika terjadi 4 perkara, maka terjadi banyak hal itu tadi. Pertama apa? Al-qainat, yaitu pelacuran. Masyarul muslimin, yang tanda-tanda yang berat itu adalah kalau sudah ini terjadi pelacuran di tengah-tengah masyarakat. Pelacuran, pacaran, anak-anak sekarang sekolah SD, SMP, SMA sudah berani pacaran, sudah terang-terangan, bonceng-boncengan, orang tuanya juga happy-happy saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini adalah bentuk-bentuk pelacuran yang marak di tengah-tengah masyarakat. Kata Rasulullah SAW, seseorang tidak melakukan perzinahan itu adalah ketika al-haya, masih ada rasa malu di antara mereka. Ya, al-haya minal iman, malu itu bagian daripada iman. Tapi sekarang itu al-haya sudah tidak ada. Karena apa? Media komunikasi bisa lewat HP, ya, bisa dan sebagainya, dilewat sekolah dan sebagainya. Inilah musibah yang terjadi di masyarakat, dan orang tuanya juga banyak yang tidak peduli terhadap masalah pacaran anak-anaknya ini. Ketika sudah terjadi banyaknya pelacuran di tengah-tengah masyarakat, itu tandanya kiamat, akan terjadi balak musibah. Wal ma'azib, dan yang berikutnya lagi, ketika sudah terjadi banyak musik-musik, orang-orang yang lebih diidolakan musik-musik, ya, musik-musik, masya Allah. Ini yang sudah terjadi tanda-tandanya kiamat. Ketika ada seorang, masya Allah, ketika yang datang ini umpamanya ada artis nasional datang ke Papua, sama ulama besar dari Syria umpamanya datang ke Papua, minat masyarakat lebih banyak mana? Datang ke tempatnya ulama atau artis tadi? Nah, ini yang terjadi, jadi masyarakat itu sekarang lebih mengidolakan para biduan-biduanita daripada ulama-ulama yang dekat sama Rasulullah, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi, tandanya kiamat, masyarul muslimin. Wal khumur, dan berikutnya lagi kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu ketika sudah terjadi banyaknya orang-orang yang mabuk-mabukan. Wal harir, dan pakaian sutra. Maksudnya pakaian sutra di sini bagi laki-laki. Laki-laki itu dilarang memakai pakaian dari sutra yang campurannya lebih 50% ke atas. Jadi kalau di bawah 50% masih boleh laki-laki. Kalau perempuan boleh pakai sutra. Kalau laki-laki tidak boleh pakai sutra yang bercampur 50% ke atas. Kalau di bawahnya itu boleh. Yang berikutnya lagi kata Rasulullah SAW, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah fitan kaqita'il lail al-mudlim. Sesungguhnya nanti akan terjadi fitnah, kata Rasulullah. Tanda-tanda kiamat itu fitnah seperti gelapnya malam, kegelapan malam yang gulita. Yamutu fiha qalbur rajul, yang pada saat itu hatinya para laki-laki sudah mati, seperti sudah matinya badannya. Kalau badannya mati sudah tidak ada fungsinya, dikubur. Tapi kalau ada orang mati ketika hatinya, maka adalah sesungguhnya tubuhnya itu adalah menjadi kuburan buatnya. Jadi banyak hati-hati laki-laki yang mati, kata Rasulullah. Maksudnya adalah dirinya, tubuhnya adalah kuburan buat hatinya yang sudah mati. Masya Allah. Kama yamutu badanu wa yusbihu rajul fiha mu'minan. Di antara tanda-tanda kata Rasulullah adalah yang dia waktu pagi rajul itu, ketika pagi dia masih beriman, wa yamsi kafiron, tapi sorenya sudah menjadi orang kafir. Tidak sampai sore, kadang-kadang dari rumah dia sholat subuh masih iman, dari rumah baca bismillahirrahmanirrahim, sampai di luar rumah dia maksiat, melakukan maksiat, ya, melakukan maksiat, pacaran dari rumah bismillahirrahmanirrahim, dan mau ke kantor dari rumah bismillahirrahmanirrahim sampai kantor korupsi. Ini adalah perilaku orang kafir, perilaku orang kafir seperti ini. Wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u apa wa yamsi mu'minan, sorenya iman, paginya sudah menjadi orang kafir. Yabi'u fi aqwam dinahum bi'arad, mereka menjual agamanya dengan keuntungan duniawi saja yang sangat sedikit. Mereka menjual agamanya untuk perkara dunia yang sangat sedikit ini.
Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ata tatlu as-samsu min maghribiha. Tidaklah terjadi kiamat kecuali matahari nanti muncul dari arah barat. Min maghrib fa idza tala as-samsu min maghribiha, dan ketika apa itu matahari sudah muncul daripada barat, amanan nas, maka orang-orang rame-rame, manusia-manusia semua rame-rame menjadi orang-orang yang beriman. Yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha. Tapi pada saat itu imannya semua orang pada saat itu tidak diterima lagi oleh Allah. Ya, nanti kalau sudah tanda kiamat yang terbesar itu diantaranya matahari sudah terbit daripada arah barat, orang-orang baru iman, syahadat, baca la ilaha, baca salat, semuanya tidak diterima oleh Allah. Sebab itu tidak akan diterima lagi imannya orang itu. Iman lam takun amanat min qablu, yang tidak orang itu, kecuali kalau memang orang itu sudah beriman sebelumnya melakukan kebaikan. Kasabat fi iman khair, atau dirinya sudah melakukan keimanan dalam kebaikannya itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Rasulullah ketika sudah zaman-zaman akhir, badiru bil amal shalihah, bersegeralah kamu, kata Rasulullah, badiru bil amal shalihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal kebaikan, qabla an tadarasitun, sebelum datangnya tanda-tanda kiamat yang 6, yaitu tulu'us samsi, munculnya matahari min maghribiha, dari arah barat, wad dajjal, turunnya dajjal, wad dukhon, tanda berikutnya lagi adalah tandanya kiamat kalau sudah muncul dukhon, artinya ini asap yang kalau dihirup mematikan. Tidak tahu ini asapnya macam apa, apakah nuklir semuanya sudah meletus kemudian orang mati semua, atau wallahu alam. Wadabah, dan hewan melata yang keluar dari bumi, wa khasatul ahadikum, dan orang-orang yang mati, yakni al-maut, wa amrul amah, dan datangnya hari kiamat. Maka oleh karena itu ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kamu punya amal soleh, bersegeralah kamu punya amal soleh sebelum terlambat. Di antara amal soleh itu apa, ma'asyiral muslimin? Ayo ngaji, belajar ngaji. Umar bin Khattab pernah suatu ketika, ma'asyiral muslimin, melihat ada seseorang keluar dari rumah dengan membawa dosa yang sangat besar seperti gunung Tihamah. Kemudian dia datang ke majelis ilmu, datang ke majelisnya ulama. Begitu datang di majelis ulama, dia kembali dosa yang seberat gunung Tihamah, atau anggap saja seperti seberat gunung Siklop, semuanya dihapuskan oleh Allah berkah daripada majelis ilmu. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan la tufariqu majalisal ulama. Maka oleh karena itu janganlah kalian lepas, janganlah kalian jauh dari majelis-majelis ulama, karena tidak ada buk'ah, tidak ada suatu tempat, suatu tanah yang lebih akram indallah, yang lebih mulia di sisi Allah kecuali majelis-majelisnya ulama. Ma'asyiral muslimin, ini yang terpenting untuk kita bersegera dalam amal soleh. Ayo kita datang ke majelis ulama. Kalau ada ulama besar datang, ayo kita hadir, karena di situ tempat yang tidak ada yang membandingi kemuliaannya kecuali majelis-majelisnya para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita memperbanyak zikir. Kita punya wiridan rutin, baca sholawat minimal 1000 kali, atau 100 atau 1000 kali. Baca la ilaha illallah, baca Al-Quran. Kita punya rutin, perbaiki diri kita, akhlak kita, keluarga kita, anak-anak kita suruh ngaji, belajar, pondok pesantren, supaya tidak ada bekal yang terbaik untuk kita tinggalkan bagi anak-anak kecuali adalah ilmu agama, akhlakul karimah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.